Pak Ci Irfan Abdul Rashid ya. Ini adalah contoh netizen yang boleh dibilang tidak pintar ya. Kalau lu tuh menganggap diri kamu lebih pintar dari saya, harusnya nggak komen seperti ini dong. Kelihatan aja loh, orang komentar lu tuh kayak orang goblok. Ngerti nggak? Gobloknya dari mana? Kita kena hormati kaum dan agama lain yang ada di Malaysia. Sebab itu IQ orang Malaysia lebih tinggi kerana saling hormat. Creator Indonesia beri tamparan keras lewat balasan yang cerdas terhadap hinaan netizen Malaysia yang sering memandang Indonesia rendah, layaknya katak dalam tempurung. Dalam sebuah konten yang viral, kreator tersebut menyoroti komentar netizen Malaysia yang sengaja menghina kota Surabaya dengan mengatakan bahwa kota itu tidak sebersih kota-kota di Malaysia. Namun balasan dari orang Indonesia langsung membungkam komentar tersebut. Mereka menjelaskan bahwa Surabaya justru dikenal sebagai salah satu kota terbersih di Indonesia, dengan berbagai penghargaan kebersihan dan pengelolaan lingkungan yang baik. Pernyataan itu langsung membuat banyak netizen Malaysia terdiam, karena komentar mereka terbukti hanya berdasarkan asumsi semata. Halo, aku orang Surabaya, Indonesia yang tinggal di Malaysia. Nah, ini komentar dari Pak Ci Irfan Abdul Rashid ya. Ini adalah contoh netizen yang boleh dibilang tidak pintar ya. Dia ini kalau ngomong sok tahu atau asbun. Apa arti asbun? Coba cari dekat Google ya. Arti asbun itu apa? Saya bagi tahu ya, Enci yang terhormat ya. Surabaya itu adalah salah satu kota yang terbersih di Indonesia. You tengok dulu lah research ya. So di Surabaya itu adalah salah satu kota paling bersih. Top 3, bahkan sometimes number 1 kebanyakan. Seringnya nomor 1 menjadi kota paling bersih yang ada di Indonesia. Jadi you kena balik aja lah dekat Facebook ya, baby boomers macam kamu tuh. So you kena cek dulu ya sebelum kamu bicara. Jadi silakan netizen dan teman-teman tengoklah ya keindahan Surabaya ini, kampung aku. Dan saya jemput netizen semua ya, boleh datang dekat Surabaya dengan kota yang secantik ini. Jadi kepada netizen ya, kepada Enci ya terutama ya, jangan asbun jadi orang. Oke? Jom sini melancong dekat Surabaya sehingga kamu bisa tahu ya seperti apa kota Surabaya. Jadi Indonesia itu tidak terbelakang ya. Jadi kalau kamu masih mikir Indonesia terbelakang itu kamu salah. Jadi semoga saya doakan banyak rezekinya sehingga kamu bisa visit Indonesia. Kota terbersih di Indonesia sering jadi tolak ukur kualitas hidup, karena kebersihan bukan cuma soal lingkungan, tetapi juga budaya masyarakat dan peran pemerintah. Beberapa kota berhasil membuktikannya lewat penghargaan nasional hingga internasional. Surabaya dikenal konsisten menjaga kebersihan dan meraih Adipura Kencana berkat pengelolaan sampah yang melibatkan warga sejak tingkat sekolah dan juga lingkungan sekitar. Kota Bitung pun sukses menjaga kebersihan darat dan laut dengan program rutin pembersihan pantai dan edukasi warga pesisir. Tidak berhenti di situ, hinaan lain dari netizen Malaysia juga dibalas dengan fakta yang tak terbantahkan. Ada yang menuduh orang Indonesia yang datang ke Malaysia pasti ilegal. Tuduhan tersebut langsung dipatahkan oleh netizen Indonesia dengan penjelasan bahwa tidak semua warga Indonesia di Malaysia adalah pekerja ilegal. Banyak juga yang bekerja secara resmi di berbagai sektor profesional, mulai dari perkantoran, perusahaan besar, hingga tenaga ahli. Generalisasi yang dilakukan sebagian netizen Malaysia justru memperlihatkan sempitnya cara berpikir mereka sendiri. Halo, aku orang Indonesia dari Surabaya yang tinggal di Malaysia. Jadi aku baru aja pindah dan aku cukup kaget ya waktu pertama kali pindah dan melihat sosial media di sini. Ternyata masih ada warga Malaysia yang berpersepsi yang kalau menurut aku kurang tepat ya terhadap orang Indonesia, baik yang tinggal di Malaysia ataupun orang Indonesia secara umum. Jujur aja awalnya kaget gitu ya, oh ternyata Indonesia dipersepsikan seperti ini. Tapi akhirnya aku paham, bisa jadi mereka cuma nggak ngerti, makanya kenapa aku bikin video ini. Yang pertama, dipikirnya orang Indonesia datang ke Malaysia adalah ilegal atau pati. Padahal nggak semuanya ya orang Indonesia itu pati yang ada di Malaysia. Mungkin adalah oknum-oknum yang nakal, orang yang nakal
yang memanfaatkan keadaan. Kalau yang itu dipenjarain aja nggak apa-apa gitu. Tapi jangan salah ya, masih banyak banget orang yang datang ke Malaysia secara legal. Yang kedua, anggapan bahwa orang Indonesia datang ke Malaysia itu hanya bekerja sebagai cleaners, jaga kedai, kerja kilang, kerja sawit. Enggak semuanya ya orang Indonesia bekerja di sektor hospitality seperti yang tadi saya sebutkan. Tapi banyak juga orang Indonesia, ekspatriat Indonesia yang bekerja di office, di bidang teknologi, di bidang oil and gas, bahkan ada yang menjadi lecturer juga di university. Yang ketiga, anggapan bahwa Indonesia itu tidak teredukasi, kurang teredukasi, IQ rendah, itu juga pernah ada yang komen seperti itu gitu. Jadi tanggapan saya sih, Indonesia itu warganya adalah 280 juta orang, Malaysia 34 juta orang, dan memang Indonesia itu sangat luas dan bisa jadi pendidikan memang tidak merata. Jadi tidak equal lah ketika kamu membandingkan Indonesia terbelakang atau IQ kami itu rendah. Banyak juga orang-orang pintar ya dari Indonesia yang pencapaiannya itu internasional. Yang keempat, Indonesia itu negeri yang keterbelakangan ekonomi. Nah, jangan salah ya, Indonesia merupakan satu-satunya negara yang masuk G20, negara ASEAN yang masuk G20. Dan secara GDP Indonesia adalah yang terbesar di ASEAN. Jadi itu ya, semoga bisa membantu meluruskan ya, atau membuat teman-teman Malaysia ini yang masih memiliki kesan-kesan yang seperti saya sebutkan tadi terhadap Indonesia, jadi mulai mendapatkan insight. Jadi Indonesia itu tidak sebatas apa yang kamu lihat saja di sosial media. Makanya saya ingin menjemput Anda semua warga Malaysia, semoga ada rezeki ya untuk bisa melancong ke Indonesia, biar kamu bisa melihat seperti apa sih Indonesia itu. Kalau lu tuh menganggap diri kamu lebih pintar dari saya, harusnya nggak komen seperti ini dong. Kelihatan aja loh, orang komentar lu tuh kayak orang goblok. Ngerti nggak? Gobloknya dari mana? Satu poin, kamu suka mengeneralisasi sesuatu yang nggak lu ketahui. Setiap orang yang bekerja di luar negeri lu anggap sebagai babu. Betul atau enggak? Itu kebodohan pertama kamu. Orang model kayak kamu itu mau dikasih bukti kayak apapun nggak akan percaya. Karena apa? Satu, karena kebodohan. Itu salah satu faktornya. Nggak mau menerima kenyataan, nggak bisa menerima atau nggak terima ketika ada orang yang lebih sukses dari kamu. Itu modelnya orang yang goblok. Ngerti nggak? Saya tanya sekarang kamu bisa berapa bahasa asing? Untuk bisa ke Tiongkok, lu setidaknya harus bisa bahasa Mandarin, bisa bahasa Kantonis. Kalau khususnya di Tiongkok bagian selatan, lu tuh harus bisa bahasa Inggris. Berapa bahasa yang kamu bisa? Kalau lu merasa lebih pintar dari saya. Kebodohan kedua adalah, sejak kapan kamu itu mengikuti akun saya? Akun saya itu memang ada beberapa yang mention, karena satu dimention oleh Kukuri awalnya, di mana dia itu lagi membandingkan antara tenaga kerja Indonesia yang ada di Malaysia dengan tenaga kerja yang ada di Tiongkok. Saya yang jadi sasaran. Oke lah, saya tanggapi dari situ. Bukan saya yang ngawali, oke? Nggak usah GR lu. Buat apa saya ngurusin negara lu? Dari awal saya juga nggak pernah yang namanya mau pengen ngomentari, apalagi bikin konten tentang negara lu. Nggak ada spesialnya. Buat apa? Dan ketiga, lu tuh nggak paham apa yang saya sampaikan. Saya itu tidak hanya cuma 1 atau 2 negara yang saya singgahin, oke? Negara-negara Eropa juga sudah saya singgahin. Sampai bosen saya. Kalau lu bukan traveler seperti saya, lu tuh nggak akan paham apa yang saya rasain. Ngerti nggak lu dari sini? Bahwasannya kehidupan di luar negeri itu ya sama aja seperti yang kita dapatkan yang ada di Indonesia. Cuma di Indonesia lebih tepatnya lebih slow motion. Itu perbedaannya. Di Indonesia kita lebih santai, nggak seperti yang ada di luaran sana. Kalau fasilitas, kebutuhan hidup sama aja. Saya nggak banding-bandingin tuh. Tapi bagi saya, pandangan saya, seorang traveler itu bahwa kehidupan di luar negeri itu ya biasa-biasa aja, nggak ada yang spesial bagi kehidupan kita gitu loh. Ngerti nggak lu? Kalau lu tuh cuma kerjaan lu tuh cuma fokus pada satu negara aja, lu nggak akan ngerti apa yang saya maksud. Sudah berapa negara yang kamu sambangi? Kalau cuma lu tuh duduknya di situ doang, lu nggak akan paham apa yang saya alami, apa yang sudah menjadi pengalaman saya. Itu adalah kebodohan ketiga kamu, ya. Masih banyak lagi kebodohan-kebodohan kamu yang kamu perlihatkan di kolom komentar, tapi saya nggak mau tanggapi. Buat apa ngabisin waktu saya buat orang bodoh? Ya, dah ngaca aja sama diri kamu sendiri tuh. Pintar, kalau kamu lebih dari saya, monyet aja lebih pintar dari kamu kayaknya. Kemudian hinaan yang sering dilontarkan sebagian netizen Malaysia kepada orang Indonesia adalah menyebut Indonesia memiliki IQ rata-rata 78.
Namun kenyataannya, berbagai prestasi Indonesia di banyak bidang justru sering melampaui Malaysia, mulai dari pendidikan, olahraga, hingga ajang internasional. Klaim merasa paling pintar itu malah sering berbalik menjadi bahan kritik, karena beberapa tindakan justru dianggap tidak masuk akal. Salah satu contohnya ketika Malaysia mencoba mendaftarkan budaya sarapan ke UNESCO sebagai warisan budaya. Padahal banyak orang menilai sarapan adalah kebiasaan umum manusia di seluruh dunia, bukan budaya khas yang bisa diklaim secara eksklusif. Dari situ terlihat bahwa klaim merasa ber-IQ tinggi tidak selalu sejalan dengan cara berpikir yang logis. Kita kena hormati kaum dan agama lain yang ada di Malaysia. Sebab itu IQ orang Malaysia lebih tinggi kerana saling hormat menghormati. Belajarlah adab. Astagfirullahaladzim. Saya ni kan kadang-kadang kelakar jugalah. Saya pun tak tahulah kenapa. Setiap kali saya macam bercerita lah perbezaan antara tinggal dekat Indonesia dengan tinggal dekat Malaysia, lepas tu teruslah trigger. Adalah komen-komen yang menghakimi, menjudge, merendahkan. Ayuh, saya pula jadi heran lah. Sebab apa yang saya cerita ni adalah perbezaan suasana. Ini bukti Konoha IQ 78. Wow, Dayang Izzati, wow, hebat. Awak boleh buat komen macam ni dengan real account. Aku salut sama kamu. Kamu pernah tes IQ? Udah belum? Jangan-jangan belum. Coba tes IQ kamu. Ketahuan tuh nanti. Tata bukan 78 lagi, malah 58. Kalau orang berani speak up, dikatanya IQ 78. Kalau orang diam, dikatanya bodoh. Susah kan? Dengan orang yang sok pinter ini. Kalau IQ Malaysia lebih tinggi, kenapa prestasinya tidak mampu di atas Indonesia?